Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kali ini saya akan menceritakan sekaligus saya akan flashback atau mengenang suatu kejadian yang pernah terjadi di tahun sekitar 2001 yang tepatnya berada di area Gunung Tidar, Kota Magelang. Pada kejadian ini pernah menjadikan warga tersebut sempat heboh, sempat ramai beberapa hari karena memang Gunung Tidar ini pada masa itu dijadikan untuk tempat mencari ranting, mencari kayu, ada yang berburu dan lain sebagainya. Kalau informasi saya yang terima, sekarang ini area Gunung Tidar sudah menjadi tempat area wisata religi dan sangat alhamdulillah sekali ya, sudah berkembang cepat di tahun 2001 hingga sekarang sudah menjadi tempat wisata. Bahkan banyak wisatawan dari luar kota, dari Semarang, dari Jawa Timur, dari Bandung, Jakarta, banyak yang ingin berziarah ke makam karena di tempat Gunung Tidar ini ada beberapa makam leluhur kita. Salah satunya adalah Kiai Syekh Subakir, ada Kiai Sepanjang, Kiai Semar, dan lain sebagainya. Mungkin memang menjadi panutan kita pada waktu itu ya. Jadi banyak wisatawan yang datang untuk berziarah, untuk mengunjungi makam-makam tersebut. Dan tak disangka pada tahun 2001, tepatnya di pagi hari, sebut saja di situ atau warga tersebut, dia bernama Pak Joni. Pak Joni ini sering sekali atau bahkan setiap hari di pagi petang mencari kayu di Gunung Tidar tersebut. Mungkin ya habis subuh begitu, Pak Joni ini selalu naik ke Gunung Tidar. Dan naiknya sendiri biasanya habis di sana ada arah menuju ke Watertoren ya. Setelah Watertoren dia naik sebelah kanan, itu ada arah menuju ke arah Lempong namanya. Masih di pagi yang petang tersebut, Pak Joni ini naik pelan-pelan dan begitu kagetnya, begitu syoknya melihat sosok yang tergantung di pohon besar, pohon cemara namanya ya. Di pohon cemara itu dari kejauhan terlihat ada yang menggantung, mungkin dikira itu adalah ranting pohon yang mulai tua gitu ya, mungkin agak turun, jadi mungkin dikiranya itu adalah pohon yang sudah mengering, jadi sedikit menunduk begitu. Dari kejauhan Pak Joni ini ingin segera mengambil ranting yang menunduk itu, ingin dibawa pulang, ingin diputuskan dari rantingnya. Jadi ya lumayan lah, pagi-pagi baru datang sudah dapat ranting, lumayan lah bisa buat untuk membakar nanti di rumah, menaruh nasi, membakar atau yang lainnya. Dan begitu semakin dekat, Pak Joni ini semakin melihat bahwa itu semacam kaki yang sudah tidak menapak lagi di tanah. Dan semakin dekat lagi, betapa kagetnya Pak Joni ini mendapati seseorang yang menggantung diri di salah satu pohon besar, pohon cemara tersebut. Dan Pak Joni ini sempat terdiam, terbujur kaku, ingin berteriak tapi tidak bisa. Dan saking bingungnya Pak Joni ini tergesa-gesa dan segera ingin turun, ingin memberitahu kepada warganya bahwasanya di tempat itu ada suatu kejadian, yaitu tragedi gantung diri. Kira-kira dia masih muda dan kira-kira masih umur setengah baya, sekitar 30 tahunan. Setelah Pak Joni turun dari lereng Tidar ini, Pak Joni segera menginformasikan kepada Pak RT dan Pak RW setempat bahwasanya di tempat itu ada seseorang yang menggantung diri, entah tidak tahu identitasnya dari mana. Segeralah Pak RT dan Pak RW ini ingin menyusul dan ingin melihat seperti apa kejadian yang terjadi di atas. Begitu syoknya Pak RT dan Pak RW setempat yang melihat kejadian itu, segera memberitahukan dan ingin segera menginformasi kepada Koramil yang ada di dekat tersebut, menginformasikan bahwasanya ada kejadian tragedi gantung diri di area Gunung Tidar pada tahun itu. Dan informasi tersebut sangat cepat beredar, dan beberapa warga yang penasaran ingin melihat kejadian tersebut, beberapa dari ibu-ibu yang bangun pagi-pagi ingin segera melihat, anak-anak yang masih kecil juga penasaran karena memang kejadian itu baru kejadian pertama kali yang terjadi. Jadi mungkin membuat shock dan kaget karena gunung itu memang biasa dipakai untuk mencari ranting dan lain, mungkin jadi sedikit
bagaimana lah ya kalau memang dibuat untuk gantung diri tersebut. Dan segeralah datang beberapa polisi dan anggota TNI ingin segera mengevakuasi korban gantung diri tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi, ternyata korban yang gantung diri tersebut adalah masih area warga yang tidak jauh dari lereng Gunung Tidar tersebut. Sebut saja orang yang meninggal ini adalah Pak Gus Nur. Dan beberapa informasi yang diterima, memang Pak Gus Nur ini beberapa hari memang ada sedikit berbeda dari hari biasanya. Pak Gus Nur ini seperti banyak masalah, seperti banyak ada beban gitulah di pikirannya. Jadi mungkin ya wajar lah kalau memang Pak Gus Nur ini lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Setelah semua selesai diurus dan korban gantung diri itu diambil dari pohon, terus dibawa pulang ke rumahnya, dan pada hari itu warga setempat merasa sedikit sepi ya, mungkin agak ragu lah untuk naik ke Gunung Tidar untuk mencari ranting, mencari kayu. Jadi mereka lebih baik untuk diam di rumah. Dan sedikit informasi bahwa di area lereng Gunung Tidar itu ada suatu golfan ya, yang lumayan luas beberapa hektar lah. Di dekat Akmil lereng Gunung Tidar itu ada golfan yang memang setiap pagi sampai sore dibuat beraktivitas untuk pemain golf Borobudur itu. Kalau malam di situ kan ada semacam danau buatan ya. Danau buatan itu biasanya dipakai atau mungkin dipergunakan buat orang-orang yang mungkin gabut ya di rumah. Jadi mereka itu sering sekali memancing, mengisi kegiatan di area tersebut. Sebenarnya itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, cuman memang di situ banyak ikannya, informasi yang saya terima. Jadi kalau malam kan memang tidak ada yang jaga ya, sepi gitu. Jadi beberapa warga di area Gunung Tidar itu banyak yang memancing di area situ. Dan biasanya bapak-bapak yang memancing ini dikisahkan mulai memancing itu habis isya, dan pulang itu biasanya sebelum subuh itu sudah pada meninggalkan area situ. Jadi hampir setiap malam di tempat itu ramai bapak-bapak yang memancing. Bahkan ada yang anak-anak, ada yang remaja, dan di situ memang sangat favorit sekali untuk menenangkan diri. Dan beberapa hari setelah kejadian tragedi gantung diri itu, banyak bapak-bapak, banyak remaja yang enggan untuk memancing atau beraktivitas di area situ, karena mungkin mereka masih sedikit takut ya kalau arwah daripada si gantung diri ini gentayangan atau menakuti di area situ. Jadi beberapa hari setelah kejadian gantung diri, di area tempat pemancingan atau area tempat bapak-bapak memancing ini sangat sepi. Masih belum ada yang masuk, mungkin hampir 1 mingguan bahkan 2 mingguan belum ada yang berani masuk di area golfan tersebut. Jadi saya bisa informasikan tempat biasa bapak-bapak memancing ini ada beberapa tingkatan ya. Yang di atas itu bisa dibilang area mungkur, yang di bawahnya itu area salter, nanti yang di bawahnya area hall 16. Jadi ada beberapa tingkatan yang mungkin dari kedalaman atau mungkin dari tim golf yang memberi nama tersebut. Jadi banyak bapak-bapak yang sering kali mancing di area mungkur, ada yang di area salter, ada juga yang di area hall 16. Setelah beberapa hari, akhirnya bapak-bapak yang berada di area kawasan lereng Tidar ini merasa gabut. Ada beberapa bapak-bapak yang ingin mengajak memancing. Yuk mancing yuk, gabut iki rek, ameh ngopo nang omah nang jagongan ngopi wae. Mending mancing wae yuk nunggun kono nang golfan. Salah satu dari bapak-bapak atau warga setempat mengajak tetangganya untuk mancing karena memang sudah sekian lama dari pasca kejadian ini belum ada yang masuk atau belum ada yang memancing di area tersebut. Pada hari itu sekitar jam 10 malam, beberapa bapak mungkin 4-5 orang mulai berangkat untuk memancing. Pelan-pelan mereka naik ke area water torrent dan mereka naik sedikit. Nanti ada semacam tempat untuk atau pintu kecil yang biasa untuk masuk para bapak-bapak atau para orang-orang yang mencari ranting. Biasanya masuknya di situ. Lalu mereka masuk pelan-pelan, dan hari itu memang cuaca sangat dingin karena bapak-bapak tersebut merasa gabut di rumah.
ya mereka tetap melanjutkan untuk memancing di malam itu sambil berjalan pelan-pelan menelusuri tapak demi tapak, menelusuri rumput demi rumput. Sang bapak-bapak ini sambil ngobrol lah sedang gurau menyinggung tentang kejadian kemarin yang terjadi, yaitu gantung diri. Bro, engko nek dhewe mancing kira-kira piye? Kira-kira ini bakalan ngancani dhewe mancing ora ya? Wah, kayak ini seru gini mancing dikancani korban gantung diri, kayak ini seru ya. Dan para bapak-bapak yang lainnya ini menjawab dengan gurauan juga. Wah, ya seru tenan. Engko kira-kira nek ana korban iku teko omedeni dhewe, mendingan dhewe dicekel wae, disoyang, jegurke nang kaline wae. Dan bapak-bapak itu menjeploskan kata-kata yang seperti itu, menjeploskan kata-kata sompral. Jadi ya mungkin dianggaplah itu gurauan karena memang yang sudah ya sudah. Jadi bapak-bapak itu merasa tenang saja. Kemudian bapak-bapak itu lebih memilih di area di shelter karena informasinya shelter itu baru-baru ini habis diberikan ikan yang lumayan banyak. Jadi bapak-bapak itu lebih memilih memancing di area shelter. Bro, mendingan dia mancing nang shelter wae. Jarine wingi iki shelter lebar dijeguri iwak-iwak akeh, gede-gede. Mendingan dhewe rono wae yo. Sapa ngerti dhewe nggo bali iwak akeh. Engko nggih pesta nang omah, nggih pesta anak bojo. Tonggo-tonggo dijaki kabeh ya, Bro ya. Oh ayo, ngono wae. Mereka akhirnya datang ke area shelter dan mereka duduk berjejeran memancing. Waktu demi waktu telah berlalu. Waktu itu sudah menunjukkan pukul hampir 12:30. Dan waktu semakin larut malam, cuaca semakin dingin, angin berhembus kencang. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 2 pagi dini hari. Waktu itu salah satu bapak-bapak melihat dari salah satu gazebo, di mana tempat biasa kalau pagi itu dipakai untuk tempat para kedi beristirahat atau para golf yang beristirahat. Biasanya di tempat gazebo tersebut, di gazebo itu ada salah satu orang yang duduk sambil menundukkan kepala karena memang suasana itu gelap. Jadi terlihat bapak-bapak itu gelap duduk dan sendirian. Karena sudah terbiasa sompral, salah satu dari bapak-bapak itu berteriak, bro, ngopo njak kono? Ini yang mancing bareng kene lho. Panjagong dhewean nang kono. Namun sesosok itu hanya terdiam, tidak menjawab ajakan dari bapak-bapak yang memancing tersebut. Setelah beberapa menit, bapak-bapak atau sesosok yang duduk di gazebo itu berdiri dan berjalan menuju ke arah depan. Jadi ini kan semacam danaunya. Di sini danau ada airnya kan. Mereka yang di seberangnya menuju ke arah lurus. Jadi di arah lurus itu ada semacam pohon kelapa tinggi yang ada beberapa rantingnya. Di sampingnya itu ada pohon tinggi, pohon randu. Jadi bapak-bapak itu menuju ke arah pohon randu itu, berjalan pelan, sangat lambat laun. Dan bapak-bapak ini mengamati. Itu bapak-bapak kok aneh sekali tuh. Ngopo tuh kok nungguin? Kok orang tujuan urip tenan. Mereka sompral gitu. Dan mungkin itu dikira ya paling wong edan gitu, Bro. Terus lah masa dirauke lah, dia mancing meneh wae. Dan bapak-bapak itu melanjutkan memancing. Tadi sangka-sangka bapak sesosok itu semakin dekat menuju ke arah pohon randu yang besar dan rimbun itu. Dan anehnya bapak-bapak sesosok itu mulai memanjat pohon randu tersebut. Sosok itu mulai memanjat pelan. Dan setelah dilihat-lihat, di atas daripada pohon ranting itu ada semacam tali yang agak besar gitu ya. Mungkin dikiranya bapak-bapak itu ingin mengambil tali itu. Dan setelah diamati, sesosok itu mulai mendekati tali tersebut. Dan apa yang dilihat oleh bapak-bapak pemancing ini sangat tidak disangka dan di luar dugaan. Sesosok itu mulai mendekati tali, dan tali itu mulai dipegang. Kemudian tali itu mulai diarahkan ke arah lehernya. Dan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka itu terjadi. Sesosok itu menggantungkan diri di atas tali di bawah pohon randu besar itu. Dan saat itu
Wajahnya menuju ke arah bapak-bapak sambil melotot matanya, mulutnya menganga sambil berteriak-teriak kesakitan. Lalu bapak-bapak tersebut segera bergegas. Dengan syok mereka berlari ingin pulang dan ingin melaporkan kepada warga setempat bahwasanya mereka ini melihat seseorang yang gantung diri di depan matanya. Setelah pulang dan menceritakan kepada beberapa warga, para warga ini sangat penasaran, ingin melihat apa yang terjadi. Setelah beberapa warga penasaran dan beberapa warga ingin menyaksikan kejadian tersebut, lalu beberapa orang itu masuk di area golf dan ternyata di situ tidak terjadi apa-apa dan tidak ada seseorang ataupun sesosok yang gantung diri di atas pohon randu. Di sana sangat sepi, tidak ada orang, dan memang benar-benar yang dilihat itu kosong, tidak ada apa-apa di bawah pohon itu. Lantas beberapa bapak-bapak yang memancing ini sempat kebingungan. Ya, itu tadi siapa ya bro ya? Kok iso kaya ngono kuwi ya? Apa dhewe halusinasi wae mergo dhewe mau ngomong ke wong-wong gantung diri kae. Mereka pada kebingungan kan. Jadi mereka ya udahlah, ya mungkin ini dipikir dari beberapa warga atau bapak-bapak yang memancing itu adalah halusinasi saja karena memang beberapa hari belum ada yang masuk di area golf itu untuk memancing atau belum ada yang mencari ranting. Jadi mungkin dipikirnya para warga itu adalah halusinasi saja yang terjadi di malam itu. Di malam kedua setelah terjadi kejadian yang tidak mengenakan itu, telah terjadi suatu yang sangat mengerikan, sangat mencekam dan membuat pemuda di salah satu warga tersebut trauma kembali untuk memancing di area tersebut. Sebut saja pemuda ini bernama Edi. Edi ini adalah seseorang remaja yang rumahnya dekat dengan golfan tersebut. Edi ini memang sering juga memancing di area golfan dan sangat suka jika malam-malam sedang gabut itu pergi ke golf untuk memancing. Bahkan Edi ini tidak segan-segan jika ingin memancing sendirian. Ya si Edi ini berangkatlah walaupun sendirian karena memang si Edi ini anak yang dibilang pemberani. Jadi kalau dengan hal-hal yang mistis atau horor begitu, si Edi ini sangat cuek dan tidak menghiraukan lah, dibilang seperti itu. Di malam yang sudah lumayan larut, si Edi ini berangkat sendirian untuk memancing. Si Edi mulai memasuki di area golfan dan si Edi ini ingin memancing di area bilang di mungkur yang di atas, di area pertama untuk memancing biasanya yang paling atas begitu namanya mungkur. Kebetulan malam itu sedikit gerimis dan si Edi ini mulai mengambil gayuannya sambil duduk, mulai meluncurkan umpannya ke area danau, dan si Edi ini sambil mendengarkan MP3 karena memang si Edi ini suka sekali mendengarkan musik di handphonenya, apalagi mendengarkan musik yang berbaur-baur punk rock seperti itu. Jadi Edi sangat suka dengan musik yang seperti itu. Tidak beberapa lama ada seseorang yang mendekati si Edi dan duduk di sebelahnya si Edi ini. Orang itu bisa dibilang mungkin sekitar umur 30-an, cuman Edi ini merasa belum pernah melihat atau mungkin asing. Ya mungkin orang itu warga yang mungkin masih di area kampung sebelah karena memang orang yang memancing di situ ada beberapa dari warga yang disebut warga Tegalsari, Sidosari, Rijosari, ada dari Mantersari juga. Jadi beberapa tempat memang suka atau yang hobi memancing banyak yang datang ke tempat tersebut. Si Edi ini melihat bapak-bapak ini sedikit pucat mukanya, mungkin agak dingin ya, karena dingin jadi mungkin bapak-bapak ini sedikit kedinginan. Bapak-bapak ini hanya terdiam duduk di sampingnya. Si Edi ini sambil asyik mendengarkan musik MP3-nya, mengajak ngobrol lah si bapak-bapak itu. Pak, saking pundi? Kok kiambaan? Lalu bapak-bapak itu menjawab, nggih Mas, niki kula kiambak, ora enek kancane je Mas sing tak jak ora gelem. Lah bapake tiyang pundi? Kok kiambakan ngoten niku? Oh, aku ki wong Baben Mas, kono. Oh, Baben nggih Pak nggih. Dipun Pak, monggo. Mancing Pak. Kumpul akeh nggih Pak nggih bengi iki. Mereka ngobrol sambil asik lah mendengar si Edi sambil asik mendengarkan musiknya. Bapak-bapak itu lantas mengeluarkan gayuannya. Selang beberapa waktu, Edi telah mengamati bapak-bapak tersebut.
Pandangannya mulai kosong dan bapak-bapak itu mulai mengalamun melihat gayuannya sambil menatap kosong ke arah pancingnya. Bapak-bapak itu diajak ngobrol sudah mulai tidak menjawab. Si Edi ini mulai curiga, kenapa ini orang aneh sekali. Dalam batin Edi mengucap seperti itu. Lalu Edi karena memang Edi anak yang sangat cuek, Edi memang anak yang tidak menghiraukan yang lainnya, Edi terus saja memancing sambil mendengarkan musiknya. Tiba-tiba saja bapak itu mulai menggelengkan kepalanya ke arah kiri. Kan di Edi ini sebelah sini, jadi bapaknya sebelah kirinya. Bapak-bapak memancing ini kepalanya mulai mengadakan ke kiri begini. Diajak ngobrol kok tidak menjawab dari tadi. Ini orang apa setan sih? Dalam hati Edi berkata seperti itu. Dengan sikap yang aneh, bapak-bapak ini melemparkan gayuannya ke arah air. Lalu dalam hati si Edi ini, apaan sih ini orang apa setan sih? Dari tadi kelakuannya aneh sekali. Edi masih dalam hati berpikir seperti itu. Dan tiba-tiba bapak-bapak itu mulai mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, bahwasanya bapak-bapak itu meminta tolong kepada si Edi. Mas, tolongnya aku mas. Mas, aku njaluk tulung karo sampeyan. Ya tulung banget mas. Iki guluku loro mas. Tulung mas. Guluku iki ditambani nggo apa ya mas ya kok kaya ngene. Dengan terkejut si Edi ini mulai menengok ke arah bapak tersebut dan melihat kenapa sih ini bapak ini. Dan tidak disangka-sangka bapak tersebut mukanya sangat pucat pasi, matanya merah, dan bapak itu dari mulutnya mengeluarkan beberapa busa. Dan bapak itu mulai menengok ke arah si Edi sambil menatap tajam. Dan bapak-bapak itu sambil mengucapkan, Mas, aku njaluk tulung mas. Iki guluku loro mas. Tulung mas, loro tenan. Lalu dengan sigap si Edi ini mulai mengambil gayuannya dan beberapa perlengkapannya, ingin segera lari karena memang itu Edi mulai menyadari bahwa itu bukan manusia, melainkan itu setan. Atau mungkin itu bisa yang dibilang itu adalah orang yang korban gantung diri pada waktu lalu. Dan si Edi mulai bergegas lari ke bawah menuju ke arah beberapa tempat, yaitu shelter atau 16, dan di situ ada beberapa orang yang memang sedang memancing. Dan si Edi ini mulai menceritakan kejadian yang dialaminya. Dia telah melihat seseorang atau melihat sesosok hantu yang dikiranya itu adalah korban daripada gantung diri tempo lalu. Dan beberapa bapak-bapak dari orang-orang yang sedang memancing itu mulai gelisah. Mereka pada ketakutan. Apa bener ya sosok ini sing gantung diri kae gentayangan kene meden-medeni dhewe neror dhewe kene. Dhewe kudu piye iki? Mosok ya dhewe ora neruske mancing ngene iki, kan ya eman-eman to iwake akeh kaya ngene iki. Nek dintang-tangke ya dhewe ya ora iso mangan bendina. Dhewe nek diteror kaya ngene iki ya wedi aku rek. Mendingan dhewe kudu piye rek? Salah satu dari bapak-bapak tersebut mengucapkan seperti itu, dan mereka lebih baik untuk meninggalkan tempat itu dan mereka pulang masing-masing. Mereka menceritakan kepada istrinya, menceritakan kepada warganya bahwasanya mendingan mulai sekarang kita nggak usah mancing di tempat itu lagi karena tempat itu sekarang sudah angker, ada penghuninya. Korban yang kemarin gantung diri itu gentayangan di area golfan setiap malam. Mendingan nggak usah lah. Mendingan kita sekarang di rumah aja tidur, mendingan daripada mancing di golfan nanti dihantui lagi sama sosok gantung diri. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan kisah nyata dari salah satu remaja yang menceritakan kisah ini. Semoga kita tetap diberi umur panjang, kita tetap diberi kesehatan selalu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.